Kalian mau tahu nggak seberapa kacau balaunya DLC dari Elden Ring? Sampai streamer itu sewa terapis agar dia bisa kembali memainkan game. Jadi gue mau ngebahas seberapa serunya Kaysenat maraton streaming DLC Elden Ring. Dan ini orang emang wajar sih jadi salah satu streamer besar gitu di dunia. Kenapa bisa begitu? Buat kalian yang belum tahu, Elden Ring Game of the Year yang akhirnya ngeluarin DLC itu mulai banyak dimainkan sama para streamer dan konten kreator. Kenapa lu nggak mainin juga, No? Nice question. Oke, kenapa gue nggak mainin? Karena gue pengen banget mainin. Gue deep down in my heart, man, gue pengen banget mainin. Tapi sayangnya, gue lagi banyak kerjaan. Yang kerjaannya itu keluar kota, ketemu orang di luar dan lain-lain. Nggak yang cuman bisa di sini aja nih, ya. In my kosan gitu. Dan gue tahu diri gue. Ini yang penting buat lu para gamers ya. Lu mengenal diri lu. Gue mengenal diri gue. Ini game bagus banget. Ini DLC bagus banget. Gue bahkan sampai berani taruh nama banyak orang kalau ini bakal jadi Game of the Year. Dan kalau ada kategori DLC of the Year, ada nggak sih? Ini DLC of the Year gitu loh. Dan gue tahu seberapa gue akan invested, seberapa gue akan ketagihan, seberapa gue akan lupa sama kewajiban-kewajiban gue ketika gue udah mencet tombol start. So nanti biarkan gue punya sedikit bernafas gitu ya sama kehidupan gue dan tenang. Gue akan mainin dan tentu saja akan gue coba live streamingin. Jadi sabar para penonton yang mau lihat gue stres dan banting stick, sabar. Dan gue akan mainin dari level 1, jadi nggak bawaan dari karakter yang kemarin ngecis. Dan ada streamer yang cukup gue suka namanya Kaysenat. Dia itu streamer yang niat banget, yang suka bikin gimmick keterlaluan, ngalahin gimmick-gimmick orang lain. Dan gimana ya, niatnya tuh kayak gini loh. Oke, bayangin kalau lu mau mulai live stream sesuatu, streamer, konten kreator yang kalian kenal biasanya ngapain? Bikin story, bikin post, ngasih tahu di stream sebelumnya, kasih link di Twitter, kasih link di story. Tebak dia ngapain? Dia bikin ini. Dia bikin kayak semacam trailer dengan kualitas kamera yang luar biasa, dengan shot-shot yang nggak malesin, dan di set yang nggak cuman geletakan gitu aja. Minimal kayak kualitas iklan lah. Dan ini harganya nggak mungkin cuman 10 juta bikinnya. Dia umumin dengan trailer kayak gini. Nyebelin. Dan apalagi yang nyebelinnya, dia sampai ngubah setup live streamingnya sampai kayak gini. Dan kali ini dia akan melakukan maraton live stream. Maraton live stream itu sederhananya adalah dia akan terus-terusan live stream konten itu aja sampai gamenya tamat atau sampai dia nyerah. Jadi dia nggak bakal tiba-tiba bikin yang lain dan segala macam. Bahkan beberapa kali sampai di tidur juga di live streaming. Tapi ada yang di stop juga, ada yang dilanjutin. Jadi bukan subaton ya. Beda nih. Ntar jangan kita mulai lagi keributan subaton di tahun 2023 nih. Pokoknya dia berusaha untuk nggak nyerah, terus main, terus streaming, dan semua progresnya dilihatin ke kalian. Jadi nggak ada yang nggak di-streamingin dari detik 0 Elden Ring DLC ini sampai akhirnya dia ngalahin last boss. Dan selama prosesnya pun nggak baik-baik aja gitu. Pasti banyak kalah. Ya Elden Ring, man, dia nggak jago-jago juga. Dia juga bukan yang gamer-gamer hardcore gitu. Dia juga gamer-gamer culun kayak gua gitu, yang nggak ngabisin waktunya untuk ngafalin pattern boss dan lain-lain. Jadi ini cukup tantangan lah buat dia. Nah, selama live stream tuh seru banget sampai akhirnya dia mulai ngelihat beberapa teman-teman yang ngikutin gitu, streamer-streamer juga, mau maraton stream juga, mau pokoknya namatin Elden Ring. Salah satu juga streamer yang gue suka, Jinxie, yang suka nge-live stream Rainbow Six. Tapi tiba-tiba di tengah jalan si Jinxie nyerah. 49 hours in, Elden Ring has broke me as a man. I'm broken down. Yang intinya ya dia menurutnya kesusahan, dia capek banget deh. Dan ya dia mungkin akan balik lagi, tapi untuk sekarang dia istirahat dulu karena capek banget dan lelah banget. Bayangin kan se-invested itu orang main Elden Ring. Dan gue tahu gue pasti akan mungkin segitu atau bahkan bisa lebih daripada itu. Dan itu bakal mengganggu kehidupan gue, pekerjaan gue. Makanya gue tahan dulu. Ya lu pada yang bisa dan kuat mentalnya bagus lah gitu. Yang jago juga ya top dah lu pada bang gitu. Tapi kan gue beda sama lu bang. Gue punya kerjaan dan gue tahu mental dan gue tahu kemampuan gue lah. Jadi enggak lah. Nggak kayak Jinxie yang maksain. Terus abis itu si Kaysenat ngapain? Ngeledekin bahwa ya culun lu gitu, git good lu. Tapi itu mereka bukan berantem yang kayak gimana, mereka itu seru-seruan doang karena mereka juga temenan gitu. Nah abis itu yang kocaknya lagi dari streamingnya si Kaysenat ini adalah dia mulai ngeliat banyak orang tumbang, nge-stop dan nggak mau ngelanjutin dan lain-lain. Dan dia sampai bikin statement kalau banyak yang bilang ini game susah. Enggak, ini game nggak susah. Lu nya aja yang keculunan katanya. Skill issue lu. Sampai akhirnya si Kaysenat itu jadi kayak punya ego gitu. Nah ini dia udah bacot kan, udah banyak mulut nih ke orang-orang yang nyerah. Udah ngata-ngatain, bilang skill issue, git good lah, emang lu nya aja yang culun dan lain-lain. Tapi dia juga masih belum tamat dan dia belum mau menyerah. Tapi sebenarnya dia itu tuh udah di tahap yang juga hampir mau apa ya?
Udah ada beberapa kali lah klipnya yang dia tuh udah mau mampus gitu loh, udah mau nyerah juga. Tapi ternyata dia nggak nyerah. Dan yang paling kocaknya di tengah jalan, di mana dia belum mau nyerah, tapi udah mau nyerah gitu. Dia ngundang terapis, bro. Dia ngundang psikolog. Bener-bener ngundang psikolog, bro, untuk di live streaming konsultasi ke terapis. Bukan masalah hidup lu, bukan masalah pacaran, bukan masalah mental. Iya masalah mental sih, cuman gara-gara game. Bayangin, ini gue gak tahu apakah ini gimmick atau memang terapis beneran, gue gak tahu lah. Tapi either way ya kocak aja gitu. Dan ini beneran sesi terapis gitu, dan si Kesena serius gitu loh. No, it sounds like this character's giving you a hard time. So what you need to do, instead of being angry that he's being annoying and angry that he's kicking your butt, be excited to win. Selesai konsultasi dan terapi dikit-dikit, dia lanjutin main gamenya. Dan hasilnya sepertinya nggak guna nih terapis. I'm gonna show you one run. If I die, I die. Okay. But don't say that. I mean, when I win, I'm gonna win type shit. Yes. You got this. Let's see. I got greedy. Bukan terapis yang nggak guna, emang Kesena teh yang udah terlalu dalam dia main Elden Ring, udah terlalu kacau. Dan dengan berbagai macam kegagalan lagi dan dengan berbagai macam rintangan, setelah 90-an jam dia main dan ribuan kematian, akhirnya dia menamatkan Elden Ring DLC. Dan kalimat yang dia keluarkan apa ketika dia pengen kasih tahu kalau dia menangkan ini semua adalah ya, dia berhasil melawan, bukan melawan ya, lebih kepada dia kepalang malu tapi dia nggak mau nyerah, dia nggak mau malu, dan dia pengen nunjukin kalau dia yang berhasil, teman-temannya gagal, dan ya dia nggak nyerah dan dia berhasil. Oh my god, you did not quit, bro. You did not quit. Dan sejujurnya setelah gue nontonin dia, gue seneng banget, gue kayak happy, gue kayak seru gitu, gue tahu gitu rasanya gitu lo berhasil mengalahkan game yang susah banget, yang lo nggak terlatih untuk ini. Dan sialnya gue jadi pengen main gamenya gitu gara-gara dia. Cuman gimana, aduh. Tapi di sisi lain gue juga tahu gue mungkin akan nggak jauh-jauh dari dia nih, pusingnya, stresnya, dan mungkin bakal bener-bener juga 99 jam non-stop mainin gamenya gitu kalau udah seru banget. Aduh janganlah, gimana ya, aduh man, kenapa ya hidup gue nggak streaming aja gitu? Kenapa ya gue nggak full time streamer aja ya? Kenapa gue mesti kerja ya? Kenapa nggak gue streamer aja gitu kan? Jadi gue udah langsung hari ini juga nih gue tek play, selesai ya kan? Kenapa gue mesti kerja? Kenapa gue nggak percaya aja sama karir gue di streaming? Hah? Coba kenapa no? Terus gue tiba-tiba jadi nyalahin diri. Iya FOMO, gue FOMO banget, gue pengen mainin segera, tapi jangan FOMO. Tidak mainin sekarang bukan berarti lu gagal. Iya lu gagal on time, tapi setidaknya lu tahu diri lu dan lu bisa tahu bahwa enggak dulu, stop dulu, jangan FOMO. Nah, lu bisa nggak kayak gitu? Enggak sih, gua nggak bilang gua bisa selalu, dan ini mungkin juga kelihatannya lagi bisa mengalahkan FOMO gua untuk main Elden Ring aja. Mungkin next time gua ke Sripet gitu kan, kayak sial, udah main lah. Tapi sekali lagi selamat buat Kesena dan selamat buat kalian teman-teman yang udah bisa namatin ya dan udah bisa mainin. Gua belum bisa karena gua tahu diri gua membatasi diri gua dengan keras untuk hal-hal yang akan membuat gua ketagihan dan mengacaukan hidup gua. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah memang DLC Elden Ring itu sebagus ini dan lu bilang, "Eno, cepat main sekarang," gitu. Lupakan karirmu, lupakan pekerjaanmu, lupakan usaha kecil-kecilanmu. Fokuslah mengalahkan Radan bersamaku. Jangan kau ganggu kepalaku. Kalau kalian suka sama konten yang sebenarnya ini curhat, kalian bisa support gue dengan klik tombol subscribe. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah Bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, main gak ya? Kalian gak mau gitu support gue jadi streamer full time gitu? Yakinkan gue gitu bahwa dengan streamer full time finansial lo akan aman-aman saja no gitu. Kasih tahu gitu, bilang gitu, per chat gitu, donate gitu, taruh saweria gitu. Orang-orang pada dapat gede-gede banget ya. Gue kan cuma senang-senang aja ya. Stay clean and sound, curhat mulu lo.